syarat kemudian amalan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya bahwa disebutkan dulu bahwa beriman kepada Allah, kemudian yang kedua adalah niat, kemudian amalan itu sendiri, ya. Jadi niat yang menjadi tolak ukur berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang kedua bahwa amalan itu sendiri apakah kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan." Dan ulama mengatakan bahwa amal saleh yang dimaksud di situ adalah amal saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula firman Allah yang mengatakan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita diuji oleh Allah apakah kemudian semakin ahsanu amala, semakin kita perbaiki amal ibadah kita, ya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Nah, ketika beliau ditanya yang mana itu akhlasu wa aswabu, bahwa yang dimaksud wa aswabuhu yang paling benar adalah antakuna muwafiqan lis-sunnah. Adanya amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada kemudian pada malam ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan yang masih berkaitan tentang amal saleh. Pertama, bahwa seorang mukmin ketika dia melaksanakan amal saleh, maka dia dituntut untuk itqanul amal. Itqanul amal itu artinya memperbaiki dan menyempurnakan amal saleh yang dia lakukan, ya. Bahkan, ya, artinya menyempurnakan dan memperbaiki amal saleh yang dilakukan tentu sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun amal saleh itu sendiri. Kalau umpamanya seperti salat, ya, maka dia harus memperbaiki syarat-syaratnya dan memperbaiki rukun-rukunnya. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Bahkan itqanul amal, memperbaiki amal sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya, ini adalah merupakan satu amalan yang bisa mengantarkan kita untuk menggapai dan meraih cintanya Allah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, begitu pula Imam Abu Ya'la dan At-Tabrani, ya, dalam kitabnya, dari sahabatnya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah SAW mengatakan, dari istrinya Rasulullah mengatakan, Inna Allah Ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutkina, ya. Inna Allah Ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutkina, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kalau salah seorang di antara kalian amila amalan, melakukan satu amalan, ayyutkina, bagaimana dia memperbaiki dan menyempurnakan amalan tersebut. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bagaimana supaya kita memperbaiki amalan yang dilakukan, ya, menyempurnakan amalan yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Artinya bahwa apapun amalan atau apapun amanah yang diberikan kepada kita, maka kita harus tetap menunaikan amanah tersebut, menunaikan amalan tersebut, perintah tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki. Artinya menyempurnakannya, memperbaikinya, ya. Nah, ini bagaimana caranya? Bahwa seorang hamba ketika dia melakukan suatu amalan, maka dia harus menghadirkan dalam dirinya bahwa dia senantiasa berada dalam perhatian, pantauan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mengantarkan seseorang sehingga memperbaiki amalan atau perbuatan yang dia lakukan. Jadi merasa dipantau dan diperhatikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, harus menghadirkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan ini pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia saja.
Bahkan kelak nanti di hari kemudian ya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih umpamanya ketika pekerjaan yang kita lakukan berkaitan dengan masalah kemaslahatan umum ya, berkaitan dengan kepentingan umum ya. Umpamanya seperti jalanan, kita diamanai untuk suatu proyek ya, suatu proyek untuk memperbaiki satu jalanan. Ya itu untuk memperbaiki jalan itu ya. Bagaimana supaya ayutkina, bagaimana supaya dia memperbaiki sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sesuai dengan SOP-nya yang telah yang telah disepakati, maka dia harus menghadirkan ya bahwa pekerjaan yang dia lakukan Allah Subhanahu wa taala lihat, Allah Subhanahu wa taala pantau, Allah Subhanahu wa taala perhatikan, sedikit pun kemudian dia berkhianat dari yang disepakati, Allah Subhanahu wa taala tahu ya. Dan kedua bahwa pertanggungjawabannya bukan cuma di dunia. Ya. Ini yang jadi masalah oleh sebagian dari kita ketika diamanai suatu tanggung jawab ya. Apakah tanggung jawab untuk kemudian mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan apa saja atau diamanai suatu tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin. Ketika mereka cuma sekedar membatasi pertanggungjawaban tersebut di dunia kepada yang lebih di atas ya. Kita sebagai bawahan kita cuma merasa bahwa pertanggungjawabannya ini cuma kepada atasan saja, maka itulah salah satu yang diantara yang membuat seseorang bisa lalai dalam melakukan tugas yang diberikan. Karena ketika merasa bahwa pertanggungjawabannya cuma kepada atasan, pertanggungjawabannya cuma kepada MPR atau KDPR atau kepada yang lebih tinggi daripada kita, itu kan 1001 macam alasan bisa kita buat. Tapi kita akan menghadirkan bahwa perbuatan, amalan, atau pekerjaan yang kita kerjakan bukan cuma pertanggungjawabannya di dunia, tapi sampai nanti di akhirat kelak, maka kita akan merasa begitu berat untuk mempertanggungjawabkan nanti dari kemudian kalau kita tidak melakukan sesuai dengan tuntunan dan ketentuan yang telah disepakati. Maka ini Afwan Mas, kayaknya Ustaz keluar sendiri. Kita tunggu Habis ikut anak. Kita mulai lanjut ya, Bang. Nanti saya telepon beliau. Ya, karena putus-putus dulu, tidak lama kemudian langsung hilang. Sempat putus-putus. Kenapa tidak terdengar suaranya? Siapa kakak yang tidak terdengar suaranya? Suaranya
Halo? Ya, Ustaz. Taib, apa yang tadi ada? Lanjut ya. Ya. Taib, apa yang selanjutnya ya, yang kedua mungkin perlu tadi adalah itqanul amal. Jadi setiap amal yang kita kerjakan ya harus sebisa mungkin dan memang semestinya bahwa harus dilakukan secara itqan, secara baik, secara sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya tentunya ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah hubbul ibadat wal muhafadatu alal fara'idi. Ini harus kemudian ada kita tanamkan rasa cinta dan senang dalam melakukan ibadah, terutama terhadap ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salat, terutama adalah harus senantiasa kita jaga ya. Itu merupakan bagian di antara ciri-ciri seseorang diterima amalnya kalau dia betul-betul menjaga dan memperhatikan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang difardukan kepada dia. Ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah al-iktsaru minan nawafili. Ya, kita ini dituntut untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, baik amalan-amalan sunnah yang seperti salat rawatib ataukah salat sunnah yang lain seperti duha, ya, dan yang lain-lain. Wa anwa'it ta'at ataukah macam-macam ketaatan, bukan cuma salat, tapi seperti umpamanya puasa ya, ada puasa yang wajib, ada puasa yang disunahkan. Allati takmulu bihal faraidu minal khalali wan naqs ya. Yang amalan-amalan sunnah inilah yang kemudian akan menjadi penyempurna amalan-amalan fardu kalau seandainya dalam pelaksanaannya ada sesuatu hal yang tidak sempurna. Ya, sehingga dalam sebuah hadis itu Rasulullah Subhanahu wa taala dalam hadis ini mengatakan ya bahwa ketika menjelaskan tentang bagaimana pentingnya salat fardu, dalam hadis itu dikatakan iza saluha, artinya kalau salat fardunya sempurna maka amalan diterima dan diterima semua amal ibadah lain. Tapi kalau salat fardunya kemudian bolong-bolong ya, tidak sempurna, dalam suatu riwayat maka Allah mengatakan kepada malaikat, undur ya wahai malaikat, bahwa perhatikan dan lihat apakah ada amalan-amalan salat sunnah yang dilakukan oleh hambaku. Ya kalau ada maka itu yang akan menjadi apa namanya penyempurna ya daripada amalan-amalan yang fardu yang sebelumnya kita lakukan tapi ada kejanggalan, ada ketidaksempurnaan ya. Makanya sehingga kita dituntut al-iktsaru minan nawafil. Dituntut untuk memperbanyak ibadah sunnah sebisa mungkin. Selama itu ya sesuai dengan koridor dan tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sesuai dengan tuntunan. Karena kita tahu bagaimanapun amalan-amalan ibadah sunnah kita lakukan yang kita anggap sebagai suatu ibadah, tapi kalau hal itu tidak diajarkan dan tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW juga akan bermasalah. Kita tahu bahwa ada satu riwayat, ada 3 sahabatnya Rasulullah SAW yang datang ya kepada istri Rasulullah SAW dan bertanya. Mereka mempertanyakan tentang bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW di rumah ya. Setelah istri Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, dalam riwayat itu dikatakan ka'annahum taqalluha. Artinya ka'annahum taqalluha, mereka itu menganggap bahwa ternyata amalan ibadahnya Rasulullah di rumahnya cuma sedikit ya. Dibandingkan apa yang mereka lakukan, maka salah seorang dari mereka mengatakan, adapun saya, amma ana fa usallil laila wala arqud. Adapun saya katanya setiap malam saya melaksanakan, mulai sudah Isya sampai sampai masuk waktu subuh saya melaksanakan salat malam dan tidak tidur. Yang satu mengatakan, amma ana fa asumul nahara wala aftir. Adapun saya katanya setiap hari saya berpuasa dan tidak pernah berbuka. Yang satu mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak mau tidak menikah, tidak menikah. Dan Rasulullah SAW mendengar apa yang mereka katakan dan Rasulullah SAW meluruskan bahwa tidak seperti itu. Ya. Adapun artinya dia mengatakan wa an atqakum wa akhsyakum ilallah. Saya ini lebih takut, lebih khusyuk dan lebih bertakwa kepada Allah, tapi saya juga salat malam, saya juga tidur. Saya juga berpuasa, saya juga berbuka dan seterusnya. Artinya bahwa amalan-amalan sunnah yang kita dianjurkan untuk perbanyak tentu amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan
tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan ya, ijtinabul al-mukhalafat was-sayyi'at wa sa'iril ma'asi wal muharramat sawa'un a'malul qalbi awil lisan awil badan wa nahwa dzalika minal a'mal. Ini yang keempat, bahwa yang perlu diperhatikan setelah kita sudah beramal bahwa harus ada usaha untuk menjauhi al-mukhalafat. Ya, al-mukhalafat itu segala sesuatu yang menentang mukhalafat, perselisihan, ya, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula menjauhi as-sayyi'at, segala macam bentuk kejahatan, segala macam bentuk hal yang tidak baik. Wasairil ma'as wal muharramat, menjauhi semua bentuk kemaksiatan dan diharamkan oleh Allah. Kemudian sawa'un a'malul qalbi awil lisani awil badan. Jadi dari semua mukhalafat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak baik, sama adanya itu dilakukan oleh hati ataukah dilakukan oleh lisan ataukah dilakukan oleh anggota badan, maka harus ditinggalkan, ya. Harus ditinggalkan. Jadi hati kita ya bisa saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Ketika hati kita ya seperti yang pernah kita jelaskan, ada di dalamnya ada penyakit marad, ada iri dan dengki, ya itu semua harus ditinggalkan. Lisan ya harus dijaga, jangan sampai ada menggibah, menggunjing dan lain sebagainya, ya namimah ya harus ditinggalkan. Begitu pula al-badan, begitu pula anggota badan. Jadi semua hal-hal yang bisa menjadi penyebab kemudian amalan-amalan kita kemudian tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya harus bisa mungkin kita untuk tinggalkan. Kemudian selanjutnya ya, di sini katakan bahwa tuntunannya bahwa setiap amalan yang kita lakukan sebisa mungkin al-harsu ala bad'il amali ya. Ya, ini tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap amalan yang kita lakukan sebisa mungkin dimulai dan diawali dengan basmalah. Ya. Apakah basmalah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hadis kan riwayat dimulai dengan basmalah. Jadi apapun yang kita lakukan, kegiatan apapun sebisa mungkin dimulai dengan mengucapkan bismillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu pula Ibnu Majah rahimahullah, begitu pula Ibnu Hibban, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu kalamin. Ada riwayat mengatakan kullu mri'in zibalin. Jadi segala perkataan atau segala sesuatu urusan yang penting, ya. La yuftahu bi dzikrillahi azza wa jal, ya. Yang tidak dibuka, tidak diawali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa abtar. Fa huwa abtar. Abtar di sini maqtu'u zib wal muradu annahu amalun naqisan. Jadi semua amal ibadah yang kita lakukan, termasuk amalan apa saja, mungkin ada kaitannya dengan dunia tapi sesuatu hal yang dibolehkan, sesuatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap ketika kita melakukannya dianjurkan untuk mengawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalau tidak, maka itu akan mengurangi keberkahan daripada amal ibadah yang kita lakukan. Jadi amal ibadah yang jelas-jelas umpamanya itu adalah ibadah atau amal ibadah yang berkaitan tentang masalah dunia, tapi sesuatu hal yang diridhai oleh Allah dan kita niatkan sebagai ibadah, ya seperti antum pergi bekerja, ya pergi bekerja antum harus mengawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim supaya kemudian nilai-nilai keberkahan dalam pekerjaan yang kita lakukan senantiasa ada, ya senantiasa ada karena kita mengawali dan memulai dengan bismillah. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan al-harsu ala ayyatakhallal al-amalu as-salatu wassalamu ala Rasulillah, ya. Ini yang kedua, yang kelima, anjuran supaya kita tetap senantiasa termotivasi dan bersemangat supaya dalam amalan yang kita lakukan, ya ataukah dalam perbuatan ataukah dalam keseharian kita tidak pernah terlepas dari berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika kita mengucapkan sekarang nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu termasuk orang-orang yang dianggap bakhil, ya. Dianggap termasuk orang bakhil kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendengarkan disebutkan nama saya kemudian dia tidak berselawat kepada saya.
Dan berselawat kepada Rasulullah SAW itu termasuk di antara ibadah yang paling mulia di sisi Allah, ya, dan termasuk di antara amalan yang paling disukai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah itu adalah berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kemain ya, apalagi khususnya di hari Jumat, ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari Jumat umpamanya hari Jumat kata Rasulullah SAW adalah afdalu ayyam. Dari semua hari adalah Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Maka Rasul mengatakan fa'aktsiru minas salati alayya fi. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Kemudian Rasul mengatakan fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Jadi salawat kita yang selalu kita sampaikan itu adalah ma'rudatun alayya, ya. Artinya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ada ada dulu pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salah satu di antara amalan yang dia lakukan sebelum tidur, dia memperbanyak berselawat sampai dia ditidurkan dengan selawat yang dia senantiasa ucapkan. Sehingga dalam mimpinya dia dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapapun yang ingin bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi ya harus, ya, salah satu di antara amalan yang dia lakukan harus memperbanyak berselawat. Jadi antum mustahil bisa berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi kalau antum tidak pernah berselawat. Kemudian yang kedua, ini juga perlu jadi catatan penting. Di samping kita perbanyak berselawat mengenai Rasulullah SAW, pada saat yang bersamaan tetap kita dituntut untuk mempelajari ciri-ciri khalqiyahnya Rasulullah. Jadi antum harus ada satu kitab namanya Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, ya. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah itu sekarang sudah ada terjemahannya, ya, karangan Imam At-Tirmidzi. Di situ semua menggambarkan kepada kita melalui periwayatan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat khalqiyahnya, ya, bentuk-bentuk ciptaannya Rasulullah, ya. Jadi sifat khalqiyah, bagaimana rambutnya, bagaimana hidungnya, bagaimana pipinya, bagaimana matanya, bagaimana kakinya, semua di situ disebutkan dalam hadis yang dirangkum oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya. Jadi memang perlu kita untuk tahu bagaimana Rasulullah SAW dari sifat penciptaannya, supaya nanti jangan kemudian kita tertipu, ya, karena ada terkadang orang mengaku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, bukan mengaku, dia mengatakan saya mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Sekalinya pas ditanya tentang bagaimana orang yang datang dalam mimpimu itu sehingga kau menganggap Rasulullah, ternyata dia menyebutkan ciri-ciri yang berbeda dengan ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis-hadis yang meriwayatkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bisa jadi jin yang kemudian menyamar datang untuk mengaku sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat saya dalam tidur maka sungguh dia telah melihat saya. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menyerupai saya. Betul hadis ini. Syaitan itu tidak akan mampu menyerupai fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak bisa. Tapi syaitan bisa saja datang dalam bentuk fisik yang lain dan mengaku sebagai Rasulullah. Jadi kalau kita umpamanya tidak mengenal fisiknya Rasulullah SAW melalui periwayatan hadis, kemudian kita dalam tidur ada orang yang datang berjenggot umpamanya botak, kemudian mengaku sebagai Rasulullah pakai serban dan botak, dan kemudian mengatakan saya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kita tidak ada pengetahuan tentang ciri-ciri khalqiyahnya Rasulullah, ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW, sehingga dengan mudah kita percaya, apalagi kalau umpamanya sudah pakai jubah, sudah pakai tongkat, sudah pakai serban, sudah pakai berjenggot panjang, kemudian kita menganggap bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan, ya. Nah, makanya ini harus sebisa mungkin, ya, al-harsu ala ayyatakhallal al-amalus salah, al-ayyatakhallal al-amal as-salat wassalamu ala rasul. Jadi harus kita biasakan untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, dan ini yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana setelah kita beramal, ya. Bagaimana setelah kita beramal kemudian tidak ada al-igtirar bil amalis salih, merasa bangga dan berasa takjub dengan amal saleh yang dia sudah lakukan. Ini bahaya, ya. Ini
salah satu dan merasa bersih dan merasa dan lain sebagainya dengan amal saleh yang dilakukan. Bahkan dikatakan di sini bahwa bahkan seorang muslim ya, maka seorang muslim semestinya bal yalumul muslimu nafsahu ala qillatihi wa sigarihi. Maka seorang muslim sepertinya harus senantiasa menyesali dirinya bagaimana mungkin dia masih sedikit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang ibadah yang kita lakukan ini dengan singkatnya, dengan sedikitnya umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan ya, amal saleh kita belum mampu mengcover ataukah belum mampu membalas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Itu dalam hadis ya. Dalam hadis itu nanti dari kemudian ada seseorang yang kemudian mengatakan ada khulul jannata bi amali. Saya masuk surga karena amal saleh yang saya lakukan. Allah mengatakan tidak. Bal tadkhulul jannata bi rahmati. Kamu masuk dalam surga karena rahmat saya. Sebanyak 3 kali berulang-ulang dia mengatakan saya masuk surga karena amal saleh yang saya lakukan. Allah mengatakan tidak, kamu masuk surga karena rahmat saya. Akhirnya supaya adil ya. Artinya supaya Allah dia tidak merasa terdalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau begitu taib. Oke. Datangkan semua amal saleh yang pernah kau lakukan ya, yang pernah kau lakukan di dunia untuk selanjutnya kemudian saya datangkan juga nikmat-nikmat yang saya berikan kepada kamu. Jadi datangkanlah amal salehnya, didatangkan amal pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala tahajudnya, semua amal ibadah yang pernah dilakukan didatangkan. Kemudian diletakkan dalam satu timbangan, ya, tambingan. Kemudian didatangkan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang diberikan sebelah matanya saja, bukan 2. Sebelah mata yang diberikan oleh Allah kemudian diletakkan pada timbangan yang lain, ternyata sebelah mata itu masih jauh lebih berat dibandingkan amal saleh yang pernah dia lakukan, ya. Kemudian Allah mengatakan, nah bagaimana sekarang? Apakah kamu masih ingin masuk surga karena amal saleh yang kau lakukan? Itu menunjukkan bahwa ternyata amal saleh kita ini tidak perlu kita merasa bangga dengan banyaknya kita sudah lakukan, dengan banyaknya rakaat yang kita sudah kerjakan, dengan banyaknya uang yang kita sudah sedekahkan, dengan berkali-kalinya umpamanya kita berumrah dan berhari-harinya kita pernah melaksanakan ibadah. Tidak perlu, ya. Ada iktirar, tidak perlu merasa bangga dan apalagi sampai merasa bahkan semestinya kita harus merasa senantiasa bahwa amalan yang saya lakukan ini masih sedikit. Amal saleh ini saya belum cukup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan di sini wa yattahimu nafsahu bi adami ziyadati fit ta'ab. Kita senantiasa mengoreksi diri kita sendiri dan menuduh diri kita sendiri bahwa ya amal ibadah saya ini tidak pernah bertambah. Ketaatan saya ini tidak pernah tidak pernah bertambah. Wa minal muhin, bahkan yang paling penting di antara ini bahwa semestinya dalam masalah ibadah, ya, masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa melihat dan memperhatikan orang yang lebih lebih banyak ketaatannya, lebih banyak ibadahnya, lebih baik ibadah yang dilakukan dibandingkan kita. Ya, supaya kita tidak merasa sombong dan bangga dengan amal ibadah. Dan ini adalah sesuatu hal yang baik, ya. Adalah sesuatu hal yang terpuji ketika kita membandingkan orang-orang yang rajin. Makanya begini, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika ada salah seorang sahabat datang dan mengatakan, mata saat ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah mengatakan, wa ma ta'addat laha, apa yang engkau persiapkan dalam rangka menghadapi hari kiamat, ya? Apa yang engkau persiapkan dalam rangka menghadapi hari kiamat? Jadi sahabat tadi bertanya, jadi ketika Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma za'adatalah?" Antum sudah persiapkan amalan apa? Ya. Bagaimana persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Dia mengatakan, "Ma'adatulah katsiran minal a'mal." Saya belum terlalu banyak mempersiapkan amal ibadah. Bukan berarti sahabat ini tidak banyak melakukan ibadah. Gitu?
Artinya jangan sampai kemudian kita berpikiran dan beranggapan bahwa ketika membaca di sini kemudian kita beranggap muncul dalam pikiran kita, wah, ternyata ada tonji sahabatnya Rasulullah SAW yang tidak banyak amal salehnya. Ya, sahabat ini berkata seperti itu ketika dia membandingkan amal saleh dia dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi dia membandingkan amal salehnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, membandingkan dengan sahabat-sahabat yang terkenal dengan ibadahnya, sehingga dia mengatakan, ya, saya belum terlalu banyak melakukan amal saleh. Bukan berarti dia tidak pernah melaksanakan salat berjamaah, bukan berarti dia tidak pernah melakukan salat rawatib, ya. Artinya perbandingan amal saleh yang dia sebutkan untuk dirinya masih sedikit dibandingkan amal saleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi kalau dibandingkan amal saleh dia dengan amal saleh yang kita lakukan sekarang, belum ada apa-apanya amal saleh kita. Ya. Makanya tidak boleh igtirar. Tidak boleh kemudian merasa bangga. Tidak boleh kemudian merasa lebih takjub dan merasa lebih bersih karena sudah menganggap terlalu banyak amal ibadah. Dan lebih parah lagi ketika sampai pada tahap menganggap remeh, menganggap enteng, merendahkan mereka-mereka yang kita anggap belum mampu melakukan ibadah seperti apa yang kita lakukan. Itu tidak boleh. Lebih berbahaya lagi. Ya? Lebih berbahaya lagi. Ketika kita sudah merasa bangga dengan amal ibadah kita, kemudian menganggap remeh yang lain. Kemudian kita rajin melaksanakan salat malam, rajin salat duha, rajin puasa Senin Kamis, kemudian teman-teman kita yang lain belum mampu melakukan hal itu, kemudian kita merasa lebih wah, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih afdal, kita merasa lebih bersih dibandingkan teman-teman lagi, ya. Makanya di sini katakan ada mul iktirar, tidak boleh kemudian kita merasa bangga dengan amal saleh dan takjub dengan amal saleh yang kita lakukan. Karena dikatakan waman ajaba bi amalihi, ya, barang siapa yang merasa takjub dengan amal saleh yang dia lakukan, asabahul gurur, maka dia telah tertimpa dengan suatu gurur, kebanggaan, ya. Fayahbitu ajruhu, maka pahala daripada amal saleh itu sendiri akan gugur. Fayaksulu anil a'malis salihah, bahkan bisa mengantarkan dia menjadi orang malas melaksanakan amal saleh. Jadi dia melaksanakan bangga, ada gurur, ada merasa lebih hebat, itu pahalanya tidak ada. Bahkan bisa mengantarkan dia menjadi malas untuk melaksanakan amal ibadah saleh. Wa mimma yu'inu ala istisgaril amal. Nah, ini yang penting, bahwa di antara yang bisa membantu kita supaya kita senantiasa merasa bahwa amal kita ini belum ada apa-apanya, amal saleh kita ini masih sedikit, ma'rifatullahi ta'ala, maka kita harus semakin mengenal Allah, ya. Ma'rifatullah, maka kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal mentadabburi dan merenungkan betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita. Memikirkan dan mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan dan mengingat tentang keterbatasan kita dan sedikitnya amal-amal ibadah yang kita lakukan. Itulah yang akan memberikan penyemangat kita untuk semakin memperbanyak dan memperbaiki ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi ketika kita karena seseorang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bersemangat dia untuk melaksanakan ibadah. Mengenal Allah dengan cara apa, ya? Mengenal Allah Subhanahu wa taala apakah melalui ayat-ayat Al-Qur'annya. Makanya ikhwah dan akhwat sekalian, ya, saya dulu pernah mengatakan, makanya harus kita sebisa mungkin setiap malam, setiap hari harus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kalau ingin mengenal Allah, karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita tidak pernah membaca Al-Qur'an, ya bagaimana kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan umpamanya qul huwallahu ahad, ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh sebagian dalam suatu riwayat bahwa suratul Ikhlas ini turun ketika datang orang-orang kafir Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhanmu.
ya, jelaskan tentang sifatnya, bagaimana, apakah dia terbuat dari kayu atau terbuat dari apa, maka turun ayat Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad tentang Allah Subhanahu wa taala, Allahus Samad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allahus Samad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tempat tergantungnya semua makhluk, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an memperkenalkan dirinya. Di ayat kursi umpamanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Di suratul Hasyr, ya, Allahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Artinya melalui asma nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, berarti di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya kepada Allah, memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, semakin kita mengenal Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, maka semakin ada motivasi untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insya Allah akan semakin mengantarkan kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, akan semakin memperbaiki ketaatan kita, akan semakin menambah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada interaksi terhadap Al-Quran, ya, baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di mana di sana Allah memperkenalkan dirinya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya tentu melalui ciptaan-ciptaannya. Makanya kita ini dalam banyak ayat, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat selalu mengajak kita, ya, selalu mengajak kita untuk mentafakuri, selalu mengajak kita untuk mentadabburi bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah mereka melihat dan memperhatikan bagaimana langit ini, kaifa banainaha, langit ini kami bangun, wa zayyanaha, dan kami hiasi dengan bintang-bintang, wa malaha min furuj. Begitu pula al-ardha madadnaha. Banyak ayat, ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta ini kami diciptakan, wa ila sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan dan mentadabburi bagaimana langit ini kami angkat, ya? Tampatian Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit ini tampatian seperti yang kita lihat. Wa ila sama'i kaifa wa ila jibali kaifa nusibat. Dan gunung bagaimana kami tancapkan, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi ini bagaimana kami bentangkan. Semua itu akan mengantarkan semakin kita renungi, semakin kita tadabburi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, maka akan mengantarkan kita untuk semakin mengenal bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Sanggup, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya, dan itulah yang akan mengantarkan kita untuk semakin memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi di antara yang bisa membantu kita, ya, membantu kita istisgarul amal, menganggap bahwa amal ibadah kita ini sedikit, harus mengenal Allah. Artinya ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian kita bandingkan dengan amal saleh yang kita lakukan, belum ada apa-apanya. Apalagi ketika kita tambah dengan mentadabburi semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dalam ayat dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah wa fi anfusikum, dalam diri kalian, afala tubsirun? Tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian mengetahui bahwa dalam diri kita ini ada, masya Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, semakin kita mentadabburinya, betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus yang ada pada diri kita, maka semakin insya Allah kita akan berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki amalan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada nabinya, ya, ba'da an amarahu bi umurin idham, ya. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal yang sangat sangat besar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Rasulullah wala tamnun tastaktsir. Apa arti daripada wala tamnun tastaktsir? La tamunnan nabi amalika ala rabbika tastaktsirhu. Yang kamu menganggap bahwa amalan yang kamu sudah lakukan terhadap Tuhanmu itu sudah banyak. Jadi wala tamnun tastaktsir, ya. Wala tamnun tastaktsir. Ya, baru sudah melaksanakan salat malam 8 rakaat. Sudah merasa bahwa ini sudah banyak, sudah cukup. Baru sudah membaca umpamanya
2 halaman Al-Quran, ini sudah merasa cukup dan lain-lain. La tamnun tastakthir. Sehingga kalau kita sudah menganggap bahwa apa yang kita sudah lakukan sudah banyak, itulah kemudian membuat kita malas untuk melakukan amalan-amalan berikutnya. Sudah merasa cukup dengan amalan yang dilakukan sehingga banyak amal-amal ibadah yang kemudian akan diterkum. Ini apa adalah ibadahnya hati. Amal ibadah apapun yang kita lakukan, tetap kita harus merasa khawatir dan takut jangan sampai amal ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah. Sehingga inilah yang memotivasi kita untuk semakin memperbaiki amal ibadah yang kita lakukan. Nah, jangan sampai tidak diterima. Fal mu'minu yaqbilu ala ta'at, ya. Bahwa seorang mukmin ketika dia melakukan ketaatan pada saat yang bersamaan yakhsha ayyuhrama minal qabuli. Khawatir, dia takut jangan sampai ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jangan sampai salat yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. Khawatir dia jangan sampai umpamanya bacaan Al-Qur'annya, ruku'nya, berdirinya, puasanya, infaknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang pernah dicatatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya, ya, ketika beliau menjelang wafat, maka masuklah anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Ya. Abdullah bin Umar ini adalah salah seorang sahabat yang terkenal banyak juga meriwayatkan hadis, ya. Di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan di situ adalah Abdullah bin Umar, ya. Maka ketika bapaknya sakit, dia masuk dan menghibur orang tuanya dan dengan menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar atau biasa dikenal dengan manaqib Umar, ya, disebutkan, ya, dan mengatakan absyir ya Amirul Mukminin, kamu ini adalah khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu khalifah daripada Abu Bakar, pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi disampaikan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Umar, ya. Tapi apa harapan sekaligus yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjelang wafat, dia cuma mengatakan, saya khawatir dan takut jangan sampai semua amal ibadah saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengharap semoga semua amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada salah seorang ulama tabi'in mengatakan, andaikan saya tahu ada satu amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagiku itu jauh lebih baik dibandingkan dunia beserta isinya, ya. Karena bukan main. Bagaimana tidak? Karena seorang hamba yang diterima amal ibadahnya berarti ada kesaksian dari Allah bahwa dia termasuk orang bertakwa. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dari orang yang tidak bertakwa tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kasratul istighfari, ini yang terakhir, ya. Kasratul istighfar, ya. Tentu kita sebagai manusia, ya tidak terlepas dari berbagai macam kesalahan dan kehilafan, ya. Maka dituntut kita untuk memperbanyak beristighfar, ya. Bahkan kalau kita lihat, ya, agama kita ini, syariat agama kita ini, agama Islam bahkan menganjurkan kita untuk menutup ibadah dan ketaatan dengan beristighfar, ya. Mungkin antum setelah salam dalam salat, kalimat apa yang pertama diucapkan? Astagfirullah 3 kali, ya. Setelah salam kanan, salam kiri, ya, kalimat dan langsung astagfirullah. Kenapa kita harus mengucapkan astagfirullah setelah melakukan salat? Apakah salat yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, kemaksiatan? Padahal kita kan tidak dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Kenapa mesti harus beristighfar? Itu menunjukkan bahwa bisa jadi dalam amalan salat yang kita lakukan ada khalal, ada kurangan, ada penyimpangan, ya, ada ketidaksempurnaan sehingga kita dituntut untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi li'anna al-insana mamma harus ala takmili amalihi fa innahu la budda minan naqsi wat taqsir. Karena itu tadi,
bagaimana kita sebagai manusia ini ada usaha untuk menyempurnakan amal ibadah yang kita lakukan, maka pasti di dalamnya ada kekurangan. Maka pasti di dalamnya ada kepincangan atau ada yang tidak memenuhi syarat sehingga kita dituntut untuk beristighfar. Wa qad kana sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuksiru minal istighfar. Kalau selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dosanya diampuni, yang kita tahu bahwa ada jaminan dari Allah masuk surga, ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha itu dikatakan yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudi. Jadi Rasulullah SAW banyak mengucapkan ketika dia sujud dan ketika dia ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ya, Allahumma gfirli. Ini salah satu di antara bacaan ketika ruku dan sujud, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ini yang banyak dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ruku dan ketika sujud, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah mengatakan walla inni la astaghfirullah kulla yaumin 70 marrah. Rasulullah SAW dalam setiap hari dia beristighfar 70 kali, ya. Dalam riwayat lain dikatakan 100 kali. Kita berapa kali beristighfar dalam satu hari? Padahal kita tidak ada jaminan mendapatkan ampunan dari Allah. Kita tidak ada jaminan masuk surga. Rasulullah ada jaminan masuk surga, dan ada jaminan ada jaminan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam suratul Fat, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Jadi ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, dan ada jaminan diampuni dosa-dosanya. Tapi Rasulullah beristighfar 70 sampai 100 kali dalam satu hari. Maka kita ini umatnya tentu semestinya beristighfar melebihi daripada istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ikhwah sekalian, insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya kira taklim kita sampai di sini. Kalau nanti ada yang pertanyaan silakan ditampilkan. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita telah masuk pada amaratul qabulil amali saleh, ya. Kita nanti lihat ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri atau kata tanda-tanda amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita tanggal nanti mengidentifikasi apakah ciri-ciri ini ada pada kita, ya, ataukah tidak. Kalau ada berarti alhamdulillah, maka puji Allah Subhanahu wa taala, baru itu menunjukkan bahwa kita amal ibadah kita termasuk amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum, saya kembalikan kepada moderator. Taib, ada pertanyaan Pak moderator? Ada. Taib. Orang membuat avatar gambar karikatur di Facebook, apa hukumnya membuat gambar seperti itu? Lalu seperti apa batasannya sehingga dikatakan menyerupai? Halo? Halo? Iya, seperti ya. Ada suara banyak. Menyerupai makhluk, apakah harus lengkap satu badan? Jika hanya kepala saja, bagaimana? Tentang masalah gambar avatar ini, ya memang saya lihat, ya, banyak yang melakukan, ya, dan sudah ada juga sebagai yang mengeluarkan fatwa tentang ketidakbolehan, ya, ketidakbolehan. Menurut saya begini, kalau itu sesuatu hal yang tidak penting, la faidatalah, ya, tidak perlu dilakukan. Apalagi kalau sudah ada ulama yang memfatwakan tentang keharaman dan ketidakbolehannya menggambar seperti gambar avatar. Itu sudah ada yang mengeluarkan fatwa tentang gambar avatar tersebut. Lebih baik kita lebih baik kita hindari mimbabil ihtiyat dari sisi kehati-hatiannya, ya. Dari sisi kehati-hatiannya lebih baik tidak ada juga faedahnya, tidak ada manfaatnya kita melakukan hal-hal yang menggambar seperti itu, tidak ada keuntungannya, tidak membuat kita umpamanya apakah ada tambahan dari sisi ketakwaan iman atau yang berkaitan tentang masalah ini, sama sekali tidak ada. Maka min husni islamil mar'i
tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara baiknya Islamnya seseorang lebih baik tinggalkan saja kalau memang tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya, terlebih lagi kalau sudah ada pernyataan dari ulama yang tidak membenarkan dan tidak membolehkan menggambar avatar seperti itu. Allah a'lam, ya. Saya belum melihat juga apakah memang gambar avatar itu termasuk dalam kategori hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Alhamdulillah saya belum berani memberikan jawaban, tapi yang pernah saya baca sudah ada yang memberikan fatwa tentang ketidakbolehannya. Tapi kalau saya secara pribadi ya, kalau memang itu sesuatu hal yang tidak penting, sesuatu hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tarkuhu khair, meninggalkannya jauh lebih baik dibandingkan melakukannya. Apalagi saya katakan tadi, apalagi kalau sudah ada yang memberikan fatwa tentang ketidakbolehannya, wallahu a'lam. Baik. Ada lagi pendapat pertanyaan lain? Silakan teman-teman, saya tahu ada yang mau bertanya langsung sama Pak Ustaz, karena di kolom chat sudah baru satu pertanyaan yang masuk. Ya, kalau tak ada yang mau bertanya langsung, disilahkan. Iya, kayaknya sudah tidak ada Ustaz. Mungkin. Baik, barakallahu fikum. Semoga kita, antum dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya masuk, saya lihat. Ada. Halo? Iya, saya bacakan langsung saja. Iya. Baik. Ya, bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya jika memakai baju batik yang ada gambarnya manusia, gambar manusia begitu? Iya. Gambar manusia, gambar ya, gambar manusia, kalau lebih baik jangan. Ya, masih banyak baju-baju yang lain yang mungkin bisa dipakai, ya. Apalagi memang jelas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan dan fatwa oleh sebagian ulama. Ini terlepas dari yang gambar foto ya, fotografer ya. Ini kalau foto itu ada perselisihan pendapat ulama tentang tadi, kalau umpamanya seperti gambar-gambar yang dilukis dengan tangan, itu hampir semua mengatakan itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Tapi kalau umpamanya gambar yang kemudian diambil dari foto, ya, di foto itu ada perselisihan pendapat ulama. Jadi mengenai tadi tentang baju ya, Kayaknya terputus lagi Ustaz. Kayaknya ada teleponnya atau gimana. Tiba-tiba hilang. Kalau yang masih ada teman-teman yang mau bertanya.
Assalamualaikum ikhwas sekalian. Iya. Satu telepon. Tadi berikut ada informasi dari Ustadz. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kebetulan jaringan beliau lagi bermasalah. Jadi katanya kita tutup saja di grup. Afwan Ustadz tidak sempat bergabung lagi. Kita tolong dibantu ditutup. Iya. Karena saya telepon juga WA-nya tidak aktif. Iya, tidak aktif gitu WA-nya juga, jaringannya semua bermasalah. Beliau ini sementara menelponku jadi minta tolong Aki tutup Maki. Oh iya. Syukran wa jazakallah khair. Ya, terima kasih. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih sama teman-teman yang telah bergabung. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri. Jazakumullah khair. Jaga kesehatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.